Saya ke Prof. Idrus Paturusi, sepertinya sudah terhubung bersama kita. Prof. Idrus. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini tadi kita sudah panjang membahas tentang kok di Sulsel ini masih tinggi sekali ini kasus positifnya, tapi kalau kita lihat Perwali sudah ada, kemarin sudah ada PSBB juga, tapi kira-kira apa yang salah sih Prof. Idrus? Iya, ini memang susah mau cari yang salah. Prof. Idrus bisa aktifkan kameranya, Prof? Ya. Kameranya, ya. Baik, silakan Prof. Ya, jadi saya kira mau lihat ya siapa yang salah itu saya kira memang ini masalah ya. Tadi sudah diterangkan mengenai 3T itu, 3T, test, treat, tracing, dan treatment. Ya. Nah, itu yang masih tidak tahu bisa jalan. Nggak usah jauh, kita lihat aja DKI. DKI tesnya itu kan sudah besar sekali. Ya. Sedangkan ada aturan untuk mau sampai ke kurva paling atas, itu harus sekian persen tes yang ada. Nah, Jakarta aja coba lihat yang sudah sekian, tetapi sudah turun, dia naik lagi. Karena ini mobilitas masyarakat ini kan kita nggak bisa tahan. Apalagi kalau misalnya kita di Makassar hanya mengandalkan bahwa di perbatasan kota itu ada pemeriksaan, ya saya kira itu tidak maksimal ya. Tetapi barangkali paling tidak untuk menyaring agar supaya tidak bablas masuk atau keluar, ya kira-kira seperti itu. Tapi efektivitasnya saya kira masih perlu dipertanyakan apakah memang itu bisa efektif atau tidak. Ya. Nah, kemudian yang tadi saya kira saya dengar juga bahwa jadi testing kita itu, katakanlah tes kita itu masih jauh. Kalau di Makassar ini ya saya nggak tahu. Dan ini yang harusnya kita lihat juga positivity rate-nya berapa. Jadi misalnya kalau kita periksa 100 hari ini, kemudian kita lihat berapa sih yang positif. Ya. Kalau misalnya 100 kemudian 20 yang positif, berarti 20% positivity rate kita. Nah, saya terus terang masih sulit mendapatkan data, berapa sih sebetulnya yang kita tes satu hari. Jadi kita kan cuma lihat bahwa Makassar atau Sulawesi Selatan sekian per hari ini. Yang kedua, sekian yang sembuh. Yang ketiga, meninggal sekian. Tapi harusnya yang ada itu, kita juga lihat berapa sih yang dites. Sehingga positivity rate itu kita tahu. Karena kalau kita tahu positivity rate-nya, jadi kita bisa belajar dari sana, oh ini saya masih tinggi. Ya. Jadi jangan cuma lihat angka. Angka katakanlah, oh ini harian. Coba Sulawesi Selatan ini kan naik turun. 3 hari yang lalu sudah di bawah 100, naik lagi, turun, naik, turun. Nah, ini kan nggak jelas ya. Jadi kalau kita mau mencapai pada, ya ini epidemiologi mengatakan bahwa kita akan melandai, ya, kapan kita mau melandai? Kalau kita belum ada data-data seperti itu. Nah, sekarang misalnya Makassar ya. Makassar itu kan ya, mungkin hampir 1 juta dia punya populasi. Nah, harusnya itu kita cek berapa. Kalau Makassar barangkali masih bisa kita lakukan itu, oleh karena masih terkonsentrasi lab-lab yang ada. Katakanlah sekarang ada 7, tapi sebetulnya 7 itu tidak semua maksimal. Karena itu dimasukkan yang di Maros, di mana ya sebetulnya kalau lihat Sulawesi Selatan itu masuk Sopeng punya. Nah, jadi kita lihat, makanya yang saya mau tahu itu sebetulnya berapa sih yang kita lakukan tes setiap hari, ya, supaya yang saya katakan tadi. Nah, kalau mau ngomong Sulawesi Selatan, iya lebih susah lagi, karena kemarin saya waktu di Masamba, saya tanya dokternya, ini berapa yang di sini berapa jumlah kasus kira-kira? Dia bilang ya sebetulnya sedikit. Kalau ada itu kita langsung kirim ke Makassar. Sedikitnya kenapa? Ya mereka mengaku bahwa sedikitnya karena
mereka tidak punya sarana untuk tes. Jadi katakanlah misalnya seperti tadi itu, testingnya itu jadi memeriksanya itu ya saya kira itu yang sudah. Jadi kalau 3T itu sudah 1T yang kita memang tidak fokus, maksudnya kita jebol di situ kalau 3T testing. Kemudian tracing. Jadi saya terus terang ya, kalau kita mau ngomong tracing itu sudah diterangkan tadi Dr. Yudi, kalau misalnya ada orang positif, itu harus semua yang ada kontak itu diperiksa. Ini saya lihat nggak sampai di situ. Katakanlah misalnya, saya positif. Nah, saya sudah umumkan bahwa saya tolong tolong semua yang merasa kontak sama saya untuk supaya tes juga. Nah, ada yang jujur mau, ada yang malah tidak mau memeriksa. Kalau mereka tidak periksa, jadi berarti tracing-nya kan nggak jalan. Yeah. Kalau tracing-nya nggak jalan, ya gimana kita mau tahu bahwa ini masih ada atau tidak? Ya. Nah, saya kemarin terus terang di Masamba itu, ya saya menghubungi Pak Doni. Karena saya bilang Pak Doni, ini saya ke ke tempat pengungsian. Ya, saya ke tempat pengungsian, kalau kita lihat di sana itu banyak memang relawan. Saya kira ya ini budaya gotong royong kita masyarakat ya perlu kita apresiasi oleh karena spontan mereka datang memberikan bantuan. Tetapi kalau saya lihat sarana yang dipunyai oleh pengungsi, coba lihat tenda seperti itu ya, tenda bukan tenda yang dibeli aja terpal kemudian dibikin segitiga, pakai tali, dia tidur di bawah. Hujan, dan itu masih selalu hujan di sana. Hujan ya, itu berarti alasnya itu bagaimana caranya mereka mau tidur. Tidak ada tempat buat sampah, tidak ada listrik, tidak ada MCK, ya. Semua orang masuk. Jadi saya terus berpikir, ini bahaya. Yang pertama, katakanlah misalnya ini, ya saya terus terang sudah banyak melihat tempat-tempat pengungsian pada bencana. Ini saya lihat kita sangat minim, ya. Jadi kalau misalnya ada, itu paling tidak harus ada penerangan lah, ya. Harus ada MCK, harus ada gimana. Sehingga kalau, nah ini sekarang bencana bukan bencana murni, ini bencana plus bencana di tengah pandemi, ya. Nah kalau bencana di tengah pandemi, wah kita lebih susah lagi. Karena yang saya katakan tadi, relawan datang dengan niat baik, apakah dia memang betul-betul sudah tidak bawa korban untuk ke sana? Nah, begitu dia berkomunikasi, melakukan kontak dengan masyarakat di sana, mungkin saja ya tertular, menularkan, dan coba bayangkan 1-2 orang yang tertular di sana, oleh karena tidak ada protokol kesehatan yang benar, mereka tidak ada yang pakai masker, tidak ada cuci tangan karena air nggak ada, kemudian physical distancing tidak ada oleh karena satu tenda itu isinya padat. Yeah. Nah, kalau seperti itu, coba bayangkan, itu bisa klaster baru, klaster Masamba. Ya, Prof, dan ini keluar masuk. Masamba itu memang pada saat di tenda pengungsian tidak ada yang memakai masker atau bagaimana itu, Prof? Pada saat nah, saya lapor kemarin ke Dirjen yang baru. Kebetulan Dirjen barunya itu dia baru ya terus menghubungi pusat krisis di Kemkes. Akhirnya pusat krisis telepon saya kemarin dulu malam. Nah, saya bilang ini baru mereka menyadari iya ya ini potensi untuk terjadi seperti itu. Oke, Prof, saya akan kirim. Rencananya dia kirim kemarin tuh. Saya akan kirim 200.000. Saya nggak tahu sudah ada kirim masker maksudnya. Ya. Nah, kemudian kalau yang saya hubungi Ketua BNPB, Pak Doni, langsung dia telepon Danremnya itu namanya Brigadir Jenderal Firman, ya. Langsung Danrem telepon saya, siap, Bro. Mulai besok, jadi mulai 2 hari lalu kira-kira, dia bilang, kita akan ketat menjaga orang keluar masuk, ya. Kalau tidak penting, nggak usah. Karena ya menurut Bupati ya banyak menganggap sebagai wisata bencana di sana.
Mereka datang lihat-lihat foto-foto dan lain-lain sebagainya, ya itu berbahaya. Nah, yang kedua, saya akan perintahkan Sipur untuk buat MCK. Nah, itu saya terus tiba-tiba dikirim kemarin malam. Sudah selesai yang Sipur bikin. Ada 10 MCK, ya. Walaupun MCK sederhana, dia cuma gali lubang panjang, kemudian ada yang menutup terpal, kemudian ada kayu untuk dia bertengger di situ kalau mau buang air. Nah, cuman saya bilang Pak Dandrem, ini pengalaman saya dulu waktu di mana di tim-tim waktu jajak pendapat dan kemudian terjadi eksodus, itu bikin begitu juga. Tapi karena tidak ada air, itu kotoran berceceran di mana-mana. Nah, ini kan masalah. Dan kalau nggak salah itu jumlah ini cukup besar juga jumlah pengungsi. Di satu tempat itu di Mili itu kira-kira 1.700 orang. Nah, 1.700 orang bisa coba lihat. Kalau cuma 10 tempat MCK, ya MCK-nya barangkali cuma berfungsi sebagai tempat buang air besar aja. Tetapi cuci dan kemudian mandi itu nggak ada barangkali karena air sangat sulit. Apalagi kalau malam gelapnya seperti apa. Jadi saya malah kasih tahu sama Bupati. Saya bilang pengalaman saya waktu Fukushima di Jepang dulu, saya sempat lihat ke tempat pengungsian, semua utamanya orang-orang yang lansia, anak-anak, perempuan, itu disimpan di gedung-gedung, di sekolah, di aula-aula sekolah. Saya bilang, kenapa? Kan sekarang lagi libur di sekolah. Saya bilang, Ibu Bupati, kita masukkan situ. Kalau masuk di situ kan mudah kontrolnya. Mudah pengobatan, mereka pasti ada air. Pokoknya itu ideal lah tempat mereka mengungsi. Nah, Ibu Bupati bilang, ini susah karena mereka tidak mau pisah-pisah. Ya sebetulnya sih kalau kita pemerintah mau melihat kepentingan masyarakat, saya bilang ya begitu aja. Ya, kalau perlu mereka di masjid-masjid apa segala macam. Tetapi sekolah kan tutup sekarang. Sekolah itu pasti ada aulanya. Nah, ataupun kalau tidak ada ruangan yang dia pakai, itu kan pekarangan anak-anak sekolah itu main basket, main apa, di situ bikin tenda aja. Sehingga keluar masuknya orang-orang, ya itu bisa dijaga. Karena sekali lagi, ini kan masalah pandemi. Kalau dia murni bencana, enggak apa-apa. Nah, tapi kita berdoa bahwa tidak akan terjadi break, ya. Jadi break yang bisa terjadi bisa aja. Misalnya sekarang sudah hari keberapa tuh? Mulai dari hari Senin kan sudah 1 mingguan ini. Ya. Nah, kalau 1 mingguan itu sudah mulai akan muncul infeksi saluran napas, diare, ya. Nah, kalau masuk lagi, ditimpa lagi dengan kuman virus, wah itu kasihan. Itu jadi masalah ya. Jadi kalau saya sih, ya saya nggak tahu. Kalau saya decision maker ya, saya concern untuk ini kan kita ngomong mengenai preventif. Mumpung belum ada ledakan, kita preventif lah. Panggil orang-orang FKM, kesehatan masyarakat. Nah, walaupun di sana katanya sudah ada ahli gizi, ahli apa, tapi saya lihat belum maksimal apa yang mereka lakukan. Padahal ini sudah hari ke-7. Ya, yang saya katakan kemarin, sudah mulai ada lah. Dari Sipur membuat MCK, tetapi MCK yang masih sangat simpel. Nah, ini saya sudah hubungi juga, kebetulan saya sama istri saya ke sana. Istri saya itu ketua Ikatan Istri Dokter, sudah menghubungi Ikatan Istri Dokter Pusat, IID, dan sudah kontak Dompet Duafa. Nah, Dompet Duafa itu yang banyak pengalaman, seperti waktu kita di Palu. Sampai sekarang itu karena masih banyak pengungsi di masjid besar di Palu, itu masih ada dia punya MCK, karena MCK-nya semi permanen. Kalau yang dibuat itu ya cuman untuk sementara. Nah, ini mereka juga sudah akan lagi dananya mereka ada, karena dokter-dokter situ saya kira cukup kuat. Mereka dananya kuat, tinggal cari dari Dompet Duafa juga sudah punya pengalaman. Ada tukang-tukang yang tidak mencari untung dan mereka itu mau kerja. Mudah-mudahan itu kalau ada itu akan jadi MCK yang semi permanen. Nah, ini yang saya kira
kita harus hati-hati kalau kita mau melihat bahwa kenapa ya topiknya kenapa insiden masih tinggi. Saya kira memang kita mobilitas masyarakat kita nggak bisa jaga. Yang kedua, kedisiplinan nggak ada. Ya, kalau di daerah, kalau di Makassar saja masih banyak orang yang tidak pakai masker jalan-jalan. Tapi kalau kita di daerah kira-kira cuma 10% yang pakai masker. Ya, saya waktu hari Jumat masuk sholat Jumat, ya, waduh, itu cuma 3 orang barangkali, saya yang pakai masker, kemudian ustaznya yang khotbah, kemudian ada satu lagi orang yang lainnya nggak pakai masker. Nah, sholat maghrib nggak ada satu pun yang pakai masker, dan yang jarak-jarak itu nggak ada, mereka merapat-rapat aja, padahal sebetulnya masih ada tempat yang kosong. Kesadaran ini yang saya kira belum ada, dan yang barangkali dia bilang, oh di sini kan nggak banyak kasus COVID. Ya nggak banyak kasus COVID karena tidak diperiksa. Yeah. Coba kalau kita bikin pemeriksaan massal, akan numpuk. Jadi saya malah kasih tahu, bisa nggak itu pengungsi semua di rapid test massal. Kedua, semua orang yang mau masuk ke situ harus ada betul-betul bahwa dia itu steril, dia nggak bawa apa-apa. Jadi dia bawa cuman donasi, kemudian dia nggak bawa virus, ya. Nah itu barangkali yang saya punya masukan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Saya kembali ke Pak Irfan. Jadi kalau kita lihat di Kota Makassar saja lah, karena memang 85% penyebaran COVID-19 di Sulsel ini berasal dari Kota Makassar. Apakah kira-kira sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ini menjadi salah satu faktor positif COVID masih sangat tinggi gitu, Pak Irfan? Ya, jadi sejak awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita ini Sulawesi Selatan sudah menerapkan new normal, kondisi normal di Sulawesi Selatan ini, padahal kita belum memenuhi kriteria-kriteria yang diterapkan oleh WHO untuk hidup dalam suasana new normal itu. Ya, seperti saya sampaikan tadi, RO kita belum kurang dari 1, dia masih berada pada kisaran 3. Yang kedua, kurva kita belum melandai. Yang ketiga, sarana prasarana kita belum mendukung. Ya, salah satu prasarananya yaitu menurut saya harusnya ya Makassar ini, saya sepakat tadi dengan Dr. Yudi, dan saya sudah sampai ke sejak awal bahwa kita perlu aturan yang lebih kuat lagi. Harusnya ada peraturan daerah. Nah, syukur-syukur alhamdulillah Goa sudah merintis menginisiasi sebuah perda, kalau tidak salah perdanya namanya Perda Wajib Masker. Nah, tentu kalau ada perda seperti ini, ya tentu sanksi, punish and reward ada di dalamnya. Ya, sanksinya itu bisa berupa denda, bisa berupa ya kalau tidak salah ada tempat yang mewajibkan orang-orang yang tidak apalagi namanya memakai masker itu untuk melakukan kerja sosial atau kerja bakti misalnya, atau ada orang-orang yang diminta untuk bekerja untuk penanganan COVID kalau dia tidak memakai itu. Ya bahkan sampai pada tingkat apalagi namanya membekukan KTP-nya. Nah cuma saya lihat, memang saya lihat pemerintah Kota Makassar ini belum terlalu fokus ke situ. Adapun Perwali, saya sepakat tadi bahwa itu masih apalagi itu masih belum terlalu kuat. Ya, nah, bahkan terkesan ini formalistik saja. Ya, perbatasan Maros Makassar misalnya, setiap harinya kita lewat, ya bahkan saya berpikir kalau bisa dihilangkan saja itu, karena boleh jadi tempat itu bisa menjadi tempat transmisi COVID. Kalau ada orang COVID di situ, boleh jadi petugas-petugasnya juga menurut saya boleh jadi tidak aman. Boleh jadi mereka menjadi orang-orang yang awal yang akan tertransmisi oleh virus itu. Nah, olehnya itu menurut saya ini perlu ditinjau, aturannya perlu lebih diperkuat lagi. Katakanlah misalnya sudah perlu ada peraturan daerah yang dilahirkan. Nah, intinya menurut saya dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwa kita ini sudah
di Makassar ini kita sudah aktif di hampir seluruh lapangan pekerjaan. Ya. Nah, menurut saya disitulah sumbernya transmisi itu terjadi ketika ada orang yang berkumpul dan semakin banyak yang berkumpul, transmisi itu terjadi di situ. Buktinya misalnya Unhas sebagai kelas terbaru, saya kira kalau tidak ada proses perkuliahan yang terjadi di situ, saya hampir pastikan bahwa tidak akan terjadi transmisi di situ. Demikian juga misalnya di beberapa tempat di kantor, di Maros, saya dengar ada salah satu kantor itu sudah hampir kurang lebih 30 orang yang terpapar. Itu karena aktivitas perkantoran terjadi di sana sehingga orang bertemu dan berkumpul. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita belum siap untuk menerapkan new normal ini, tetapi kita sudah menerapkan secara full di Kota Makassar dan di Sulawesi Selatan. Nah, olehnya itu menurut saya perlu kita melakukan evaluasi, dan menurut saya pemimpin-pemimpin kita di Sulawesi Selatan ini mulai dari gubernur, bupati, ya kita semua DPR. Nah, saya kira kita harus bersatu. Ya, kita tidak boleh membuat kebijakan yang sendiri-sendiri. Ya, karena virus ini tidak mengenal batas teritori yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, dia bisa menembus sampai semua kabupaten. Nah, olehnya itu komando kebijakan harus terintegrasi, harus ada kebersamaan di antara kita. Maros, Pangkep, Baru, Parepare, dan seterusnya harus punya kebersamaan dalam menangani virus corona ini. Saya kira itu menurut saya analisa saya melihat perkembangan atau kondisi yang terjadi di Makassar pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita, tetaplah di obrolan Kardus.